Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sederhana saya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan lanjutin material mengenai Microsoft Teams ya. Di kesempatan kali ini, di kesempatan sebelumnya kita kan sudah bahas mengenai konsep dan cara kerja Microsoft Teams ya, segala macam pengenalan, history dan lainnya ya. Nah, di kesempatan kali ini sengaja saya nggak tongolin video karena memang supaya layarnya ketangkep semua ya. Kalau saya bikin ada videonya nanti takutnya ada bagian-bagian yang ketutupan dengan video ini ya. Oke, kita mulai aja sesi demonya dari Microsoft Teams software itu sendiri. Nah, yang pertama, ini kita ada main menu di navigasi bar sebelah kiri ya. Lalu ada apps dan help ya. Kita akan bahas fungsi utamanya yang di sebelah bagian kiri ini. Yang pertama ada aktivitas ya, activity. Activity itu tabnya adalah semua aktivitas kita yang kita lakukan di platform Microsoft Teams akan kedetek di sini ya. Ya, my activity segala macam ya. Tapi ini sifatnya hanya untuk chatting dan yang hal-hal yang berbau dengan konten ya, bukan untuk video call dan ini ya, calls ini. Karena dia ada lognya sendiri di bawah sini untuk yang call. Oke, untuk activity kira-kira kayak gini ya. Pada saat kita melakukan sebuah aktivitas, Microsoft Teams akan mencatat di bagian sininya nih. Gitu. Jadi kalau kita mau lihat konten yang kita share atau kita ngobrol sama siapa dan lupa misalnya udah terlalu banyak, kita ngobrolnya udah nggak ke-record lagi lah. Nah, kalian lari aja ke aktivitas lalu cek aktivitas yang kita lakukan di Microsoft Teams apa aja. Oke. Maju lagi ke fungsi berikutnya ya. Di sini ada fungsi chat ya, di mana chat ini sebetulnya hanya ditujukan untuk orang-orang di dalam organisasi Office 365 ya, artinya yang orang-orang yang terdaftar di paket Office 365. Bukan berarti orang di luar itu nggak bisa, cuman memang perlakuannya beda aja. Nah, seperti ini nih, internal audit lanjutan online. Nah, mungkin ini di dalam member di dalamnya itu ada beberapa orang yang memang dari luar organisasi ya join di sini. Nah, kalau untuk chatting sendiri, dia lebih untuk ke internal sih sebetulnya, gitu ya. Nah, di dalam chatting ini ada apa aja ya? Sebetulnya dia fungsinya untuk ya kita instant messaging aja sih. Kalau dulu kan ada Microsoft Link ya. Lalu nggak lama link di stop, ada Skype for Business ya, Microsoft akuisisi Skype for Business. Nah, sekarang fungsi IM-nya dimasukin ke Microsoft Teams gitu. Ya masuk akal sih ya, kalau dia mau create software kolaborasi harus ada fungsi IM-nya salah satunya gitu ya. Jadi di IM ini sendiri kita ambil contoh aja satu ya. Nih saya ngechat ke diri sendiri. Ke orang lain. Nah, di sini ada chat, ada files, ada organisasi, dan satu lagi ada activity ya. Di kolom chat ini sendiri sebetulnya ya kita bisa chattingan dengan orang tersebut ya. Lalu di bagian files kita bisa bertukar files ya. Oh iya, bagian files ini sendiri sebetulnya backendnya tidak lain dan tidak bukan adalah Microsoft SharePoint ya. Jadi apapun yang kalian share di sini dia akan masuk ke salah satu SharePoint site-nya teman-teman. Oke, organisasi ya ini lebih ke arah ini ya, lebih ke arah struktur organisasi ya. Oke, kita skip. Lalu di sini ada tombol video call untuk melakukan video call dengan si orang ini. Lalu ada tombol call juga, lalu ada tombol sharing screen ya. Jadi kalau teman-teman lagi ngobrol tiba-tiba mau sharing materi sesuatu bisa di sini ya. Atau dan di satu lagi ini ada add people. Add people ini artinya pada saat kita ngobrol dengan si dia ini, lalu kita mau tambahkan satu orang lagi untuk berkolaborasi. Jadi kita ngobrol bertiga lah, diskusinya bertiga. Nah, ini kalian bisa tambahkan di sini. Lalu ketik aja nama orangnya. Gitu ya. Oke, lalu di tombol yang paling kanan ini sebenarnya tombol undock aja sih, atau pop up chat kayak gini nih fungsinya tuh. Jadi chatnya dikeluarin jadi satu window sendiri gitu. Oke ya. Untuk fungsi chat segitu aja. Kita move lagi ke Microsoft Teams-nya, Teams Channel ya. Di sini sebutannya Teams Channel. Nah, di Teams Channel ini apa aja sih? Ya, di Teams Channel ini seperti biasa kalian bisa create channel untuk komunikasi di sini.
Lalu ada create team, ada join team ya. Bedanya create team kita bikin tim sendiri, bikin tim channel sendiri seperti ini. Lalu kalau join artinya kita mau join tim channel punya orang lain yang sebelumnya sudah jadi gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari create team. Ada dua pilihan lagi. Ada dari 0 atau dari grup dan tim ya. Kalian bisa pilih ya. Untuk create team channel ini mau adaptasi dari grup atau tim yang sudah ada atau memang benar-benar dari 0 ya. Oke, kita coba aja. Nah, ini di sini ada private, public, ada organization wide. Di private ini, kalau kalian pilih ini, artinya grup tim channel ini butuh permission khusus untuk bisa mengakses tim channel ini. Ya, contohnya misalnya kalian bikin group discussion untuk hal-hal yang sifatnya confidential ya atau privilege. Nah, kalian bisa gunakan yang ini. Lalu public ini dia lebih ke arah tim channel, cuman bisa diakses oleh siapa aja. Jadi informasinya tidak ada yang confidential ya. Seperti HRD misalnya punya public group gitu. Jadi dia mau share apa aja, mau kolaborasi apa aja bisa di public group ini. Organization wide, iya, ini juga salah satunya kurang lebih sama seperti public ya, cuman dia lebih buat ke semua orang aja gitu. Saya sebetulnya terus terang aja kurang tahu sih bedanya organization wide sama public ini, karena dua-duanya bisa di-join oleh siapa aja gitu. Jadi secara garis besar sebetulnya hanya ada dua tipe Teams channel ya, private dan public. Oke, dalam hal ini kita pilih private aja. Di sini kasih nama, di sini kasih deskripsi. Habis itu teman-teman bisa klik create aja. Nanti hasilnya akan jadi seperti yang di kolom kiri saya ini. Saya nggak perlu bikin baru ya untuk ini ya, gampang kok. Nah, ini contohnya adalah di Sekom IT ya. Oke. Nah, di sini di Teams channel ini ada dia akan automatically create sub channel namanya general ya. General ini adalah sub channel ya buat berdiskusi kayak gini ya. Dia lebih ke arah forum gitu tipikalnya ya. Kalau untuk instant messaging di chat tadi ya. Nah, di sini ya diskusinya lebih ke arah forum. Lalu di sini ada files ini. Nah, karena kita bikin Sekom IT, artinya files-files yang ada di dalam sini juga akan masuk ke SharePoint dengan nama Sekom IT juga gitu, seperti itu ya. Lalu ada wiki, Wikipedia ya. Wiki ini sebetulnya buat kayak library gitu ya. Di sini ada modul custom modul company juga. Di sini kita tambahkan modul Microsoft Planner ya, Task by Planner atau Microsoft Planner gitu. Di sini sebetulnya di Teams channel ini kalian bisa integrasikan beberapa aplikasi yang memang sudah disupport oleh Microsoft ya. Jadi di Microsoft itu bikin konektor. Nah, seperti ini nih, ini banyak nih. Nah, ini yang bisa diintegrasikan langsung ke Microsoft Teams karena memang Microsoft sudah buatkan konektor khususnya gitu ya. Itu Adobe Creative Cloud gitu. Cuman ya untuk third party aplikasi di luar Microsoft ya, contoh nih Adobe Creative Cloud saya integrasikan add gitu. Nah, ini nanti teman-teman akan diminta untuk username dan loginnya untuk Adobe Creative Cloud ini sendiri ya. Gitu. Jadi nggak serta merta free. Oh, kalau saya tambahin Adobe Creative Cloud di sini, terus Adobe Creative Cloud-nya jadi free, nggak gitu juga ya. Nah, dia akan minta sign in with Adobe ID, gitu. Tetap ya ada penguncinya lah gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, saya rasa untuk bagian Teams channel ini sudah selesai. Oh ya, satu lagi palingnya. Saya di tombol sebelah kanan ini ada namanya Meet ya. Meet itu adalah fungsinya untuk melakukan meeting langsung, meeting koordinasi lah ya dalam Teams channel ini. Lebih ke arah meeting dadakan sih ya. Bisa juga di schedule meeting. Tapi dua fungsi ini nanti akan kita bahas sebetulnya di fungsi kalender sih. Dia lebih relate-nya ke fungsi kalender. Oke ya, kita move ke fungsi kalender aja langsung. Klik. Nah, ini menarik nih fungsi kalendernya Microsoft Teams. Microsoft Teams ya. Jadi fungsi kalendernya Microsoft Teams sendiri sebetulnya dia sudah integrate dengan Microsoft Outlook ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini saya jadiin bahan komparasi aja, di kelas dulu. Bahan komparasi yang Teams sebelah kanan, Microsoft Outlook-nya di sebelah kiri. Microsoft Outlook bagian kalender di sebelah kiri ya. Oke. Nah, ini saya close dulu kalender yang tidak ada hubungannya dengan saya. Oke ya, tuh. Kalian bisa lihat di sini tuh meetingnya sama kan? Tanggal 8 tuh sama persis ini.
Jadi untuk Microsoft Teams bagian kalender ini sebetulnya dia sudah fully integrate dengan kalender di dalam Microsoft Outlook ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas di dalam Microsoft Teams fungsi kalender ini ada fungsi apa aja sih? Join with an ID ini sepertinya ini baru ya. Kalau teman-teman mau join meeting yang tidak ada di schedule-nya teman-teman di sini, nah join with ID ya. Kalau teman-teman bikin satu meeting, saya contohin satu ya, random aja. Nah dia akan generate ID meeting seperti enakan di Outlook ya kalau generate meeting. Dia akan langsung keluar tuh ID meetingnya. Oke, kita coba new Teams meeting ya. Random aja. Nah, ini dia meeting ID-nya. Dia langsung ke generate ya. Kalau di Outlook kelihatan, kalau di Teams sebelum jadi dia nggak akan kelihatan. Gitu. Nah, meeting ID ini yang teman-teman masukkan ke dalam Microsoft Teams ini tadi. Jadi kalau mau join ini meeting ID-nya berapa, passwordnya apa gitu. Kalau ada ya. Nah, ini passwordnya gitu. Jadi fungsinya kayak Zoom lah kira-kira. Nah, ini di sini ada fungsi Meet Now juga seperti yang tadi di Teams channel ya. Jadi Meet Now ini fungsinya adalah kalau teman-teman mau mengadakan meeting dadakan yang tidak ada di schedule teman-teman sebelumnya. Kayak gitu. Meet Now aja langsung. Nah, meeting name oke, start meeting. Jadi meeting benar-benar dadakan gitu. Ada kasus apa kan di beberapa kasus kadang kita suka gitu ya, ada special case apa gitu butuh meeting dadakan tanpa sebelumnya ada schedule ya, bisa di Meet Now ini. Lalu di new meeting juga ada dua fungsi. Yang pertama ada schedule meeting adalah meeting standar ya yang dengan Microsoft Teams tadi. Ada juga yang kedua adalah meeting webinar ini lebih ke arah satu arah meeting ya, jadi sifatnya bukan diskusi, sifatnya sosialisasi satu arah gitu ya. Jadi audiensnya itu lebih ke arah dengerin informasi aja. Nah biasanya di webinar ini jumlah pesertanya mungkin banyak ya, 100-200 orang, dimana kalau dibikin sesi diskusi untuk orang sebanyak itu akan makan waktu banyak ya. Sedangkan di schedule meeting ini mungkin lebih kecil dia ininya, lebih kecil kapasitasnya ya, lebih kecil dan dia lebih ke arah dua arah meetingnya. Itu aja sih bedanya. Oke. Lalu kita masuk ke fungsi call. Ya, di fungsi call ini standar ya. Jadi teman-teman bisa melakukan panggilan sesama user-user di dalam directory Office 365 atau orang-orang yang memang kontaknya sudah terregister di dalam Azure Cloud-nya Microsoft ya. Azure Active Directory-nya Microsoft. Ya pada saat teman-teman beli paket Office 365 apapun itu ya, Business Basic, Business Standard, Business Premium atau E3 dan lain-lainnya, itu kita otomatis akan sudah dapat yang namanya Azure Active Directory. Jadi Active Directory itu kayak direktorinya Office 365 gitu. Nah, kalian bisa telepon siapa aja di dalam Active Directory. Coba saya tes random name ya. Nah, tuh. Jadi dia akan keluar seperti ini nanti. Seperti itu. Nah, oke, kontak nggak perlu karena kita otomatis ya dari ini. Sepertinya sih cuman itu doang ya fungsi di call ini. Ada dua opsi ya, video call sama ini. Kalau video call ya kelihatan mukanya, kalau yang call cuman suaranya doang, gitu aja sih. Oke, kita maju ke fungsi files ya. Nah, ini fungsi files ini menarik nih ya teman-teman ya. Dia kayak menyimpan recent dokumen files kita ya yang ada di cloud, itu ditaruh historicalnya di sini nih. Nah tuh locationnya juga dijabarkan di IT general project. Nah ini ya, bisa langsung dibuka juga dari sini ya. Walaupun saya sebetulnya lebih prefer bukanya di dalam Teams-nya atau di dalam SharePoint-nya langsung sih. Nantilah kita bahas lebih deep untuk masalah SharePoint-nya ya. Oke, untuk yang berikutnya Microsoft Teams. Kita tunggu dulu. Saya jarang banget sih ngeliat fungsi file di sini ya, jarang banget. Hampir nggak pernah mungkin. Jadi dia fungsinya cuma nyatet log doang sih, apa aja file yang kita akses di cloud. Nah, itu dia ada di sini semua. Lalu ada keep track untuk file-file yang kalian download. Di sini ada juga semuanya.
Jadi kalau teman-teman mau ngelihat orang-orang yang wah ini kayaknya orang mencurigakan nih download file terus di share kemana gitu, bisa dilihat di sini ya. Lalu ada cloud storage juga yang attach di ID kita. Nah ini dia, jadi OneDrive ya. Seperti itu ya fungsi filenya ya. Ini kita nggak usah bahas. Ini kan kalau fungsi yang titik 3 ini dia lebih ke arah integrasi aplikasi sih. Misalnya kita pilih Excel ya, tadi jadi buka Excel di dalam Microsoft Teams gitu. Kalau saya bahas integrasi aplikasi mungkin lebih cocok di dalam Teams channel ini sih, kayak gini nih, ditambahin Excel, nanti Excelnya kita tambahin Excelnya buat tes aja. Kita buka data yang udah existing aja biar nggak bikin baru lagi. Nah kita pilih Secom IT, mungkin Excel test list aja nih, save. Nah nanti Excel test list ini akan nongol di tambahan baru seperti ini ya. Kita remove lagi aja seperti itu ya, kayak gitu. Nah untuk di sini ada tombol apps. Ini adalah application catalog yang memang ada Microsoft sediakan konektornya di dalam Teams channel ya, gitu. Bisa aplikasi custom seperti ini nih, external meeting, Sansan, atau bisa juga memang aplikasi-aplikasi mainstream yang konektornya sudah dibuatkan oleh Microsoft. Jadi nggak usah khawatir tidak ada API coding di dalam sini, karena kalian akan dimanjakan dengan konektor-konektor hasil buatan Microsoft ya. Oke, terus tombol paling bawah ada help ya, ada topics, ada training, ada what's new, suggest a feature. Kita bisa suggest a feature, cuma saya belum pernah pakai ya, terus terang aja. Karena menurut saya sejauh ini fungsi Microsoft Teams sudah mewakili kebutuhan kami berkolaborasi ya. Udah oke banget sih ini software ya. Dan ya kita beli Office 365 dapat yang kayak gini, ini oke banget sih menurut saya. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di kesempatan sharing berikutnya ya.